Selamat datang kembali di channel YouTube kita Ferran Hula Hula. Hari ini untuk pertama kalinya karena gue baru tahu ya ternyata ada loh dokter ikan Indonesia itu, terus itu dia juga sering merawat berbagai macam jenis ikan peliharaan termasuk ikan koi. Nah kebetulan koi gue itu lagi sakit, dia di badannya itu ada kayak semacam apa ya, kalau di kulit kita tuh kayak kutil gitu, jadi kayak ada lemak yang timbul gitu. Nah lebih tepatnya kata-katanya kayak lemak sih, di sirip terus di muka gitu itu muncul. Nah gue nggak tahu kan itu penyakitnya apa, karena gue lagi habis beli ikan baru. Nah gue takut nanti ikan barunya ini akan mengalami hal yang sama pas di kolam. Jadi sambil nunggu dokternya, jadi nanti dokter yang datang itu dari Dokter Ikan Indonesia. Tadi gue udah chat Japria nama Dokter Citan. Terus itu nanti dokternya namanya yang datang ke sini, timnya Dokter Citan itu namanya Dokter Dina. Nah, gimana sih kalau kita manggil dokter itu, terus berapa biayanya? Gua expose di sini. Ya kita lihat ikan yang baru datang dulu. Ini ikan yang gua baru beli, guys. Jadi ikan ini itu ikan hiu tsuri, panjangnya 50 cm, import dari Shinoda. Ini patternnya sih, wah, patternnya bro, patternnya ciamik. Patternnya sih ciamik, jadi gua beli karena patternnya bagus. Masih agak kurus, nanti tinggal kita gedutin karena karantinanya lama banget. Nah, gua takut dia nanti tertular penyakit, guys. Gua kan nggak mau ya, jadi gua harus pastiin dulu kolam dalamnya bahwa penyakitnya itu tidak menular ataupun kita tahu penyakitnya apa supaya kita bisa tanggulangi. Nah, kita udah kedatangan Dokter Dinanya nih, udah datang dia nih dari Dokter Ikan Indonesia. Ini Mbak Dina sama Tani. Fani, oh, kru berdua koas. Oh, lagi magang. Oh, ada mic-nya mana tadi satunya? Dokter Dina nggak mau pakai mic dulu gitu. Jadi sakit dia. Karena mungkin karena cuaca juga ya, jadi saya agak batuk. Terus abis itu bukan mas. Jadi ini ikan. masa berubah jadi ikan gitu nanti. Ikan ya. Jadi ikan saya ada, gue nggak tahu kayak lemak gitu loh, kayak lemak muncul di sirip, terus di muka gitu. Jadi kayak codet gitu. Nah itu tapi nggak tahu ya. Kita kan taunya cuma melihara doang. Silakan. Ya. Silakan. Gila, kolam gue punya dokter. Lu bayangin. Jadi kalau meriksa ikan tuh udah nggak pakai katanya menurut Google gini, langsung dokter aja. Udah paling bener. Biar lu nggak kebanyakan obat yang masuk gitu. Nah, ikan si kuning gendut itu. Dia diam aja ya. Iya, terus di mukanya. Jadi sebelumnya itu mukanya putih-putih gitu. Oke. Terus habis itu gitu. Udah berapa lama? Seminggu gitu untuk berubah jadi begitu. Saya kan baru keluar kota, baru pulang nih. Akhirnya udah kering gitu yang muka. Tapi di ekornya ada kayak muncul putih, iya kayak lemak gitu loh, kayak kutil istilahnya gitu. Apa sih namanya nggak tahu lah. Tapi ikan masih mau makan? Masih Nafsu makan ya? Ikan makan normal, berenangnya oke. Ini emang yang lain juga ini ya agak inaktif gitu ya? Iya betul. Ini emang gitu ya dia? Yang lain agak inaktif ya sejak ada muncul itu sih. Oke. Apakah airnya udah tercemar gitu? Ini nanti kami periksa kualitas air, terus nanti ikannya kita angkat ke sini. Buat kita periksa, jadi nanti ikannya dibius. Oh boleh. Biar gampang dibius cuy, ikannya cuy. Tuh paling saya butuh itu ya colokan buat mikroskopnya. Oh colokan ada. Mau paling colokan panjang? Ya. Di sini aja paling boleh. Oh boleh. Mejanya ya. itu juga ada. Ya di sini aja ya. Gila, pakai mikroskop cuy. Iya. Dokter Ikan Indonesia tuh banyak berarti koleganya atau timnya? Timnya kami saat ini ada tiga dokter, betul. Karena kan pasti permintaan cek ikan itu kan pasti setiap hari, kalau cuma satu kayaknya kurang ya? Setiap hari ada aja, pasti. Emang lagi rame juga lagi sih. Lagi rame ya? Mungkin pancaroba ya? Betul. Soalnya terakhir sih Pancasila. Beda lagi itu. Iya. Oh iya, sambil gue review guys, kolam gue setelah kemarin pakai apa namanya itu?
Momogi, setelah pakai Momogi lihat, kalian lihat kualitas ikannya, beningnya kayak gimana. Dan ini ikan nggak puasa ya, ikan memang makan aja, meskipun ada yang sakit, tapi karena dia masih mau makan, jadi gue tetap kasih makan. Karena nggak ada yang flexing, nggak ada yang apa, jadi gue merasa kayak ya udah tetap makan aja. Akhirnya bening. Tadi pagi ini makan jam 9. Jadi jadwal makannya jam 9, tadi pagi makan, akhirnya si bening banget. Skimmer gue kenceng. Ngapain gue ngecek skimmer, setahu gue nih. Berarti sebelumnya nggak separah ini ya? Nggak, sebelumnya itu Cuman titik putih, bukan putih sih, jadi dia kayak kelenjar gitu loh. Tapi muncul di mukanya. Terus makin parah. Kayak warna lemak gitu. Nah kayaknya yang ikan yang lain juga ada beberapa Yang mulai kayak cagoinya gitu. betul, di siripnya mulai ada titik-titik. Ini harus saya sampling ya lukanya. Karena saya mau masukin ikan baru nih. Nah takutnya sekalian dicek, sekalian mau nanya menular apa enggak gitu. Kalau menular ikannya nggak usah masuk dulu. Sebenarnya saran saya juga ini ikannya dikarantina dulu aja sih. Ikannya di karantina. Betul, karena Tapi kayaknya sekolam dah. Apa kolamnya yang harus ditreatment di kolam gitu? sebenarnya saya cek dulu Oh, iya. kualitas airnya gimana. Terus saya cek dulu apakah protozoanya banyak atau enggak, atau jamur atau apa gitu. Oke, nanti. siap. Tuh, masalah kalau udah lukanya kayak gini, kemungkinan dia harus saya injeksi. Oke. Harus saya kasih obat anti radang sih paling enggak, biar turun radangnya. Oke. Gitu. Tadi udah saya bilangin sih ikannya jangan kena air dulu lu. Oh, gitu. Tapi bandel. Kan kita kalau biasa ada borok kan jangan kena air dulu kan. Nggak mau. Ikannya bandel. Mulai muncul kapan Pak? Ini Seminggu lah. udah seminggu ya. Kalau yang titik pertama itu di ekor itu ya kayak 2 minggu. Tapi kalau yang di muka seminggu. Oh, langsung parah kayak Iya, gini. aku pikir ya karena ya biasalah gitu kali apa penyakit-penyakit biasa. Soalnya kan ikan sering badannya merah gitu karena dia flashing atau apa, tapi habis itu kan sembuh sendiri Ya, apa. Tapi ini suka nggak sembuh. sendiri. Nah, gua nggak tahu sakit apa nih. Dan munculnya tiba-tiba ya? Tiba-tiba, bener. Atau abis ada perubahan di kolam mungkin? Abis dikasih Oh iya apa? iya iya, ada perubahan di kolam memang. Jadi kita habis nambahin media biologis baru. Jadi kita habis nambahin momogi. Tapi momoginya momogi sebelumnya nggak dicuci. Dicuci dengan? Dicuci dengan air, maksudnya kita rendemin air, terus kita kasih PK, direndam PK, momoginya doang. Habis itu kita bilas sampai bersih, putih lagi. Gelasnya, remehan gelasnya udah hilang, baru kita masukin. Berarti pas biologisnya masuk, ikan juga masuk, atau kolamnya didiemin dulu? Atau langsung? Kolamnya tetap ada running. Tetap ada. Tetap running gini. Oh, tetap running. Kan penambahan aja tuh. Oh, cuma nambahin aja doang. ya, si momogi itu ya. Kolamnya tetap running. Jadi begitu momogi udah masuk, kolam langsung running. Sumber airnya dari mana Pak ini? PDAM yang terbaik menurut negeri ini. Oke. Menurut negeri ini, PDAM. Tapi ini kolam udah lama ya? Kolam udah lama dari Februari. Oh, dari Februari, dan nggak ada masalah ya sejauh ini ya? Sejauh ini nggak ada masalah. Ya ada masalah-masalah kecil-kecil kayak cuman merah gitu, tapi sembuh sehari merah nih, Nggak besoknya udah masalah sembuh gitu. ya. Kalau yang ini baru nih berkepanjangan sakitnya. Oh my god. Oh itu ada benjolan apa ya? Di perut itu normal. Mana ini? Ini benjol yang kanan doang. Iya ini. Bisa jadi karena lemak juga sih. Oh Bisa kegendutan. jadi. Ya sebenarnya kalau emang mau dicek lebih yakin itu harus X-ray. Oh, oke. Harus di X-ray dibawa.
Tapi memang kalau ini gendut memang. Ini bulky banget sih. Iya, udah ini kelihatan. bawaannya sih gendut. Aku lihat insangnya ya. Oh, udah sampai di mulut bawahnya ya? Iya, iya nak. Semoga bukan organ dalamnya juga sih yang kena ya. Misalnya kalau kegendutan juga bahaya juga gitu Oh, ikannya. Nah ini tuh kalau sekilas penyakitnya apa namanya ya? Ini sih belum ketahuan pasti ya penyebab merah-merah ini karena penyebabnya tuh banyak. Bisa karena jamuran, bisa karena dari protozoa atau memang dari kualitas airnya. Oh iya. Tuh. Cuman ya memang harus dipastikannya dengan mikroskop dulu nih. Jadi nanti saya ambil, saya sampling, saya cek dulu di mikroskop ada apa di dalam. Oke. PDAM terbaik. Protozoanya banyak ya? Betul, ini kelihatan yang getar-getar ini nih hitam. Nah, ini ada yang putih, ada yang hitam nih getar-getar. Itu protozoa semua. Ini yang hitam-hitam ini nih kan kelihatan ya? Iya. Getar-getar, yang hitam-hitam juga. Itu semua protozoa. Jadi memang sebenarnya protozoa ini normal ada di ikan, Pak, tapi dalam jumlah yang sedikit. Gitu. Nah, ini termasuknya sudah banyak. Gitu. Bisa jadi memang penyebabnya adalah si protozoa ini. Nah, kenapa dia bisa muncul banyak? Penyebabnya juga macam-macam nih. Bisa jadi karena ikan stres, entah ada perubahan kualitas air kah, entah dia memang lagi drop tentang cuaca, atau memang dia ya lagi imunnya lagi nggak bagus aja gitu. Mungkin yang kan Bapak pernah bilang kadang ikannya suka merah-merah nih. Iya. Pada saat ikan merah-merah itu kan pasti pada saat itu kondisi imun ikan turun. Nah, pada saat imun ikan turun, si parasit ini bisa meningkat dan nyebabin merah-merah gitu. Nah, merah-merahnya ini ya penyebabnya dari parasit ini. Tuh banyak banget nih yang getar-getar semua ini. Itu parasit. Saya mau cek lagi apakah ada jamurnya atau enggak. Oke. Jadi ini Nanti kalau ada jamur, berarti nanti mungkin bisa budidaya tempe dalam sini. yang ini aja. Ada ragi. Ini parasitnya lebih terlihat dan ini ada jamurnya juga. Ini yang garis-garis biru ini jamur, Pak. Oh jamur ya? Betul, jadi memang cairannya itu akan diserap oleh jamur. Dan ini yang bintik-bintik ini, Iya. itu semua parasitnya. Oh. Parasitnya luar biasa banyak ya ini. Nah, ini ada jamurnya. Nah, ini dia keserap warna biru. Itu jamur. Penyebabnya adalah dia jamuran dan ada parasit juga. Gitu. Dan itu nyebabin peradangan karena udah merah-merah ya, Nak ya. Tapi overall bukan termasuk yang berbahaya kayak penyakit kayak yang gue lihat kan kayak Aeromonas tuh kayak bahaya banget. Kalau ini jamur-jamur biasa gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah nyebarnya banyak itu bahaya. Tentu. Oh, I see. Tentu bahaya. Kalau apalagi ini penyebarannya cepet. Dalam waktu seminggu dia udah sebesar ini. Iya, Sebenarnya seminggu. itu bahaya sih. Oke. Tuh. Berarti mau nggak mau dia karantina dulu ya? Lebih baik karantina, tapi ini kolamnya tetap dikasih obat. Oke. Gitu. Jadi yang di karantina nanti dikasih obat, yang di kolam tetap dikasih obat aja buat pencegahan penularannya. Oke. Gitu. Nah, ini kemungkinan kalau mau harus saya injeksi antibiotik. Gitu. Karena kan udah sampai bawah ya. Iya. Udah parah. Tapi antibiotik ini minimal harus 3 kali disuntik berturut-turut. Oh. Gitu. Jadi besok harus akan ada yang kesini lagi. Untuk suntik doang. Untuk suntik doang. 3 kali. Betul, selama 3 kali berturut-turut. Atau ya pilihannya ini saya bawa ke rawat inap.
Oke. Tuh, jadi Pilihannya 2 ya. pilihannya 2, mau kami yang ke sini untuk injeksi atau ikannya kami bawa ke rawat inap. Oke. Cuman ya kadang kan ikan beda-beda ya, bagaimana dia menyikapi perubahan kondisi dia di sini sama dirawat inap gitu. Jadi ada yang misalnya ikannya udah drop, kita bawa dan dia nggak bisa adaptasi dengan air baru, akhirnya dia lemas. Kayaknya lebih gitu. aman di air yang sama aja lah dia. Bener, memang bagusnya di air yang sama. Iya. Tuh, berarti ini kita injeksi antibiotik nggak apa-apa? Tapi harus berturut-turut. Betul, jadi saya Kalau kasih obat pilihan. luar nggak bisa. Obat luar paling saya kasih antiparasit sama anti jamur, dalam satu obat itu udah semuanya. Oke, Kalau mau kalau misalnya emang nggak mau dikasih antibiotik, saya kasih anti radang aja sih paling nggak sama vitamin. Terus kita lihat dulu gimana. Iya, lihat Kalau misalnya makin perkembangannya parah, ya. baru. Sama kondisi air paling ya, sama obat untuk airnya ya. Iya, memang nanti obatnya itu buat di air nanti. Oke. Gitu. Siap. Tapi ini berapa ton ya? 16. 16 ton ya. Nanti saya kirim aja obatnya karena kebetulan obatnya lagi habis. Tuh. Kalau Saya mau bawa. iya sih 16 ton ini. Boleh? Nanti saya kirim aja obatnya, jadi nanti tinggal tuang. Boleh. Gitu. Ini sih saya lihat dari kualitas airnya bagus. Oke. Oh, kualitas air bagus. Yes. Ini pH-nya. Nah, ini pH-nya masih oke. 6,7. Oh iya. Masih normal, nggak masalah. Ini amonia. Amonia juga 0 ya. Kelihatan ya, amonianya 0. Nitrit 0. Nitratnya 5 ppm ya, masih normal sih, masih rentang normal, cuman memang kan bagusnya 0. Kalau 5 itu ya paling water change aja. Gitu. I see. Cuman ini masih normal, Masih normal. oke. Bahaya tuh nitrat sampai berapa ya? Di atas 40. Di atas 40 itu udah harus rombak sih, kalau enggak ya susah juga sih. Jadi Harus kualitas ganti air oke, berarti ikannya aja memang lagi sakit ya. Ikannya aja nih yang ngedrop. Oke, baiklah kita obati guys. Obati ya. Berarti saya injeksi anti radang sama vitamin aja dulu ya. Ya, boleh. Ini saya kasih bubuk yang isinya memang ada antiseptiknya. Jadi dia kalau dikena air jadi warna biru, terus nutup luka. Gitu. Biar cepet sembuh merah-merahnya. Kalau mau bisa saya tinggalin 1 cup kayak gini, Pak. Kalau mau. Boleh, jadi boleh. setiap hari Ditetesin ya. ditaburin di luka-lukanya ini. Ini kalau harus diilangin bisa bolong, Pak, ekornya. Kalau ekornya udah bolong harus gunting. Gunting baru bisa tumbuh. Jadi mending biarin aja gitu. Bebas sih, kalau mau digunting bisa digunting, tapi nanti memang tumbuh, tapi tahunan hitungannya tumbuhnya. Janganlah, kasihan. Gak apa-apa, kan bukan ikan show, kita kan penghobi biasa. Yang penting ikannya sehat, perkara fisiknya ada apa-apa ya. Ya udah. Ya udahlah, kita terima kita. Ini saya kasih anti radang ya. Ya. Habis. Enggak, masih ada sih. Masih dikit. Sudah. Ini saya bangunin dulu aja, nanti dipindah ya. Masa gimana nih? Biar dia bangun dulu aja nih. Karantinanya berapa liter airnya ya? Itu gue siapin kolam karantina mungkin kayaknya 50-60 liter lah. 60 liter ya? Enggak Oke. sih, lebih sih kayaknya. Cara menghitung diameter lingkaran itu gimana sih? Mau nyari ini Volume. volumenya berarti pi r kuadrat kali tinggi airnya. Volume
Pakai kalkulator kali ya? Bener, boleh. 3,14 berarti diameternya berapa ya itu? 100. Berarti 3,14 kali 50 kali 50. Height-nya tingginya 40. Tinggi air 40 cm. Radius itu apa? Oh, diameter. Diameternya 110. Oke. Volumenya berarti 380. 380 liter ya. liter. 380 liter. Banyak ya. Lumayan. 380 liter. Oke. Yang di karantina satu aja, yang lain Satu mah aja, tapi yang lainnya tetap kita treatment obat. kolamnya ya. Kolamnya nanti saya kasih paling untuk 2 kali dosis, sedangkan untuk ikan yang di karantina kemungkinan 3 sampai 4 kali dosis ya, kita coba cek gimana kondisi. Berarti ikan puasa ini ya? Betul. Oke. Betul sekali. Ini ada namanya ikannya? Belum, Oh, belum. ada nama. Belum di nama-namain sih. Cuman yang itu pasti namanya berkaitan nama yang buntel-buntel gitu dah. Apakah nanti pip ya? Pasti dong. Kita bebas ngomong karena dia yang edit. Oke. Kalau sekarang masih bebas ya? Masih bebas, Belum masih diedit bebas, soalnya. belum Ini diedit. nggak live soalnya. Serem banget ini. Belum sih, nanti rencana kasih nama kali ya. Boleh. Siapa tadi namanya, Mas? Berarti ini yang lain. Oh enggak. Oh enggak nih. Wih, diterusin loh, mati gua nih. Diterusin, ya ampun. Udah pasti kan yang merah. Kan? Berani juga ya. Mas, saya seneng nih, berani nih. Aduh. Jadi guys, ikan sudah kita cek, kondisi airnya udah, kondisi ikannya udah, dan mungkin beberapa teman-teman akan bilang kayak, itu mah pakein betadine apa beres ya. Sebenarnya ilmunya banyak juga di Google, tapi kan kalau kita bisa benar-benar tahu sama orang yang pengalaman, nah mungkin penanganannya juga. Jadi kita nggak sembarang masukin zat kimia ke dalam kolam, karena gue tuh termasuk orang yang prinsipnya kayak bukannya di alam bebas mereka juga nggak pakai alat-alat kimia gitu. Jadi kalaupun mau masuk kimia kudu tepat nih apa yang masuk. Nah itu gunanya kalau kita misalnya panggil dokter. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya pakai Google obat ini obat itu bisa semuanya gini, nggak apa-apa juga, bebas. Tiap orang punya caranya masing-masing. Yang penting pelihara koi jangan pusing. Sedap. Tagline baru gue nih, pelihara koi jangan pusing. Terima kasih Dokter Dina. Terima kasih juga Mbak Koas, lagi Koas ya. Mbak siapa tadi lupa? Mbak Fani. Terima kasih untuk Dokter Ikan Indonesia sudah mampir, mantap. See you on next video, Hul Hul. Bye bye.